Ketika gangguan keamanan meningkat intensitasnya tinggi, guru-guru semua tidak di tempat, bahkan siswa juga tidak ada, semua bubar. Pertama yang harus kita capai di Kabupaten Puncak ini adalah kondisi yang aman, supaya proses pembangunan dan pemerintahan seperti itu. Ketika kita berbicara pendidikan, maka memang di tahun-tahun terakhir ini pendidikan menjadi sesuatu yang perlu didongkrak lebih efisien lagi. Memang terutama pendidikan boleh dikatakan mati di Kabupaten Puncak beberapa tahun terakhir. Bahkan contoh misalnya di Bioga harus pindah ke Timika. Pendidikan di Bioga mati, semua bergeser ke Timika. Ini semuanya karena keamanan. Nah, jadi karena keamanan ini akhirnya sekolah-sekolah tutup, karena guru-guru tidak di tempat, guru-guru kemudian minggat ke tempat asal atau sekitar Timika dan seterusnya, sehingga kemudian para murid juga usia sekolah itu tidak belajar dengan baik. Jadi selain guru-guru dan anak siswa, tetapi juga gedung-gedung sekolah juga mengalami kerusakan, baik kerusakan secara alami maupun dirusak karena beberapa sekolah yang dibakar. Ketika gangguan keamanan meningkat intensitasnya tinggi, maka guru-guru semua tidak di tempat, bahkan siswa juga tidak ada, semua bubar. Nah, kemarin Pater, pastor dekanat dari Katolik itu melakukan pendekatan ke pihak KKB di Mundidok terutama, kemudian menyampaikan bahwa Pater akan menghidupkan sekolah ini kembali. Dan di awal menjelang akhir Desember kemarin mereka sudah melakukan itu dan sampai hari ini sudah berjalan. Kemudian KKB berjanji untuk mengganggu karena kemudian mereka sadar bahwa pendidikan itu penting buat anak-anak mereka. Nah, setelah itu kami merapatkan, Pater datang ke kantor untuk berbicara. Secara prinsip pemerintah daerah tentu mendukung, karena memang sekali lagi pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Nah, semua masyarakat, baik organisasi gereja, menjadi mitra pemerintah untuk melakukan semua program ini. Jadi ada beberapa gagasan yang dilakukan. Paling nanti di dalam jangka pendek sekali lagi kita akan melakukan renovasi gedung-gedung yang ada, kemudian mendatangkan kembali guru-guru. Memang ada gagasan dari masyarakat bahwa supaya sarjana-sarjana yang ada di kampung itu dilibatkan. Ini memang kan kita melihat kembali lagi ke aturan, karena sekarang kita tidak bisa merekrut honorer lagi. Nah, jadi ini akan kami diskusikan kembali. Saya sampaikan ke Pater bahwa ini tidak bisa kita lakukan sekarang, tapi beberapa hal yang bisa kita lakukan nanti adalah merenovasi sekolah, kemudian mendatangkan guru-guru, dan saya sudah perintahkan ke Kabid, salah satu Kabid di pendidikan waktu itu rapat, supaya menginventarisir kembali guru-guru, siapa saja guru-guru yang ada di Mundidok, kemudian di Gome, lalu siswa. Saya pikir mudah-mudahan ini berjalan efektif, karena kebijakan kita untuk gaji mulai 1 Februari itu diambil di Ilaga. Ini adalah salah satu upaya penegakan disiplin kita terhadap ASN, terutama tentu guru-guru. Jadi dengan gaji diambil di Ilaga, ya kami berharap semua kita di sini, kemudian bisa kita kembali dengan pendidikan.